Welcome back to KaiPod, Kaibernan Podcast. Nah, hari ini nih guys, kita kedatangan tamu yang udah go nasional. Jadi pada masanya nih dia hits banget nih. Tapi kayaknya memang kalau orang-orang pada saat itu yang berperan pada saat itu tuh, dia tuh sangat memang diomongin nih di seluruh Indonesia. Pasti kalian penasaran kan? Langsung aja kita kedatangan Rani Nurinsa. Kayak main bola ya guys. Halo Teteh. Nggak usah panggil Teteh aku. Emang apa kalau bukan Teteh? Hah? Emang apa kalau aku Kak? Oh, enggak, aku Teteh kok. Apa kabar Nou? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Berat badan tambah turun atau naik? Alhamdulillah udah turun. Disclaimer aja ya, kalau kalian belum tahu, Rani Nurinsa ini salah satu paskibraka nasional yang berperan sebagai Pembawa baki. gila. Tau gak sih itu cita-cita gue dari dulu kan? Tapi apa daya, tinggi gue sebakinya. Ketawa Anda. Jadi kita nih, gue sih sebenarnya kepo nih. Gimana sih lu termotivasi gitu buat ikutin paskibraka nasional? Gimana ya? Awalnya itu tahu paskibraka ini sebenarnya cuma pas dari masuk SMA. Jadi pas SMA itu, pas SMA kan MOS tuh ya, MOS. Apa sih namanya MOS tuh orientasi Oh, gitu. iya. Nah, orientasi itu kan diperkenalkan semua apa ya? Ekskul tuh. Nah, iya. Dan itu salah satu ekskul namanya tuh PBB. Nah, pas Pajak bangunan. bukan, peraturan baris berbaris. Apa tadi? Apa tadi? PBB-nya apa tadi? Iya, apa tadi? Pajak bumi bangunan. Ya. Enggak, PBB-nya itu peraturan baris berbaris. Dan pada saat itu senior-senior yang purna paskibraka ini, purna paskibraka Indonesia yang sering disebut PPI itu menampilkan gitu atraksi PBB-nya. Nah, Pasti di keren situ tuh ya? Iya, keren banget ngeliatnya kan. Kamu udah merasa cukup keren gitu maksudnya? Sampai saat ini karena saya menjadi pembawa baki, alhamdulillah keren. Oh iya. Pede aja dulu. Nah, terus pada saat itu mereka beratraksi lah di atas panggung kan, dan di bawah tuh Di semua panggung atraksinya? ya. Atraksinya di panggung? Iya. Hebat ya? Jadi di bawah tuh semua anak baru, murid baru nih ngeliat kan. Masih Habis itu, pelongo gitu ya? Iya, keren banget gitu kan. Gimana nih caranya hadap kanan, hadap kiri, susah banget gitu. Nah, habis itu pas udah lihat ada nih satu orang kakak nih, Cakep. cowok enggak cakep, maksudnya Ganteng tinggi pasti. banget. Nah, itu kan naluri wanita Rani. Ya terserah kamu lah. Oh, iya, iya. Aku kan udah punya gitu, jadi yang lain udah ngeliat ganteng gitu. Jadi nah pas itu ada kakak ini satu tinggi banget gitu. Nanti itu ya pertama kalinya ngeliat, nih tinggi banget nih kakak cowok. Ternyata emang dia purna paskibraka Indonesia itu yang mewakili Gorontalo ke nasional tahun 2014 sebelum aku ya. Kamu tahun berapa? 2015. Tua ya? Muda, Oh masih iya, muda. iya. Terus habis itu yaudah mereka beratraksi di atas itu, tertarik, dan pada saat itu udah Itu masuk. tertarik karena wajahnya kan? Enggak, karena keserasiannya ya, gerakannya Iya, keren iya, gitu. iya. Habis itu udah keterima di sekolah kan, udah MOS, udah semua. Nah, ada nih perekrutan yang mau masuk nih di PBB Masuk. itu, di Oh. ekskul itu, siapa yang mau masuk, siapa yang mau masuk. Ini gitu. baru lingkup sekolahnya dulu Iya, kan? masih lingkup sekolah. Nah, di lingkup sekolah itu udah ada, di situ juga udah ada tahapan seleksi gitu. Jadi, ketika Kota Gorontalo meminta untuk SMA aku ya, SMA Negeri 3 Gorontalo itu, Say hi dulu dong SMA 3. halo SMA Negeri 3 Gorontalo. Mereka juga udah lupa lu siapa. Enggak, masih ingat kok. Oh, iya, terkenal biasa. Habis itu pas udah ini udah diseleksikan, tapi diseleksi tingkat sekolah tuh masih berat badan sama tinggi badan aja. Jadi yang masuk dia dalam kriteria kedua item tersebut masuk gitu. Terus aku nggak dipilih ya? Ya. Bang tinggi aja udah nggak ini ya kayaknya. Kok kamu jadi gitu sih? Ya, lanjut. Nah, terus habis itu udah ini hanya beberapa kan yang masuk tuh, lumayan banyak sih yang tinggi sama berat badannya proporsional tuh ini lumayan banyak. Dan pada saat itu jadi SMA Negeri 3 Kota Gorontalo ini udah siap gitu akan anak-anaknya untuk di seleksikan ke tingkat kota ketika Kota Jadi Gorontalo memang tuh minta. sekolah kamu tuh ngasih gitu ya?
Iya, emang sekolah aku tuh sering banget mewakili itu ke tingkat nasional biasa. Karena kan nggak semua sekolah nggak sih iya. yang dipilih. Dan pada saat itu pas saat seleksi Kota Gorontalo, udah nih jadi yang di Kota Gorontalo tuh semua sekolah dikumpulin kan, dikumpulin jadi satu semuanya. Nah di situ udah mulailah seleksi kota. Seleksi kota itu ya sama sepertinya kayak seleksi IPDN lah, Oh, tapi iya? nggak se apa ya bilangnya seketat ini, seketat IPDN gitu sampai Beda lah tingkatannya. iya. Itu tingkat kota tuh masih tinggi badan, berat badan, sama kesehatan, tapi paling kesehatannya tuh cuma ya nggak sampai dalam-dalam lah dulu kan. Nah udah dari seleksi kota itu dipilih lah dari semua sekolah itu Lanjut ke provinsi. Dari provinsi itu muncul semua dari kabupaten-kabupaten. Kota kan cuma satu ya, Kota Gorontalo. Dan di situ Kota Gorontalo cuma berapa orang ya? Cuma 20 kah? Cuma sedikit lah gitu. Itu yang baru nyampe provinsi. Iya, baru nyampe provinsi. Dan dari provinsi itu ya sama kayak kita kemarin seleksi IPDN, karantina lah kayak gitu. Karantina ajarkan bagaimana cara-cara makan lah, semua kayak gitu kan. Nah, habis itu dari provinsi di situ dipilih 6 orang, 6 jadi 3 pasang, 3 cewek, 3 cowok. Itu untuk seleksi tingkat nasional. Dari seleksi di 6 orang 3 pasang itu habis itu diseleksinya tetap sama di seleksi provinsi itu, tapi beda apa ya, beda tempat gitu. Jadi yang tingkat nasional tersendiri diseleksi 6 orang, ya udah di situ hanya satu pasangan gugur. Jadi tinggal 2 pasang, 2 cowok 2 cewek itu yang diberangkatkan ke tingkat nasional. Jadi alhamdulillah di situ SMA Negeri 3 2 orang, saya dengan pasangan saya yang lulus itu. Kamu berbakat juga ya? Alhamdulillah. Jadi pada saat itu ya kita berempat ke tingkat nasional. Nah di tingkat nasional itu sama seperti halnya kita seleksi IPDN. Semuanya persis, dari kesehatannya luar dalam, samapta, terus ada juga penampilan kesenian. Jadi menampilkan kesenian daerah masing-masing gitu. Jadi semua provinsi itu tahu gitu, ini provinsi ini provinsi ini, kayak gitu sih. Jadi motivasi awal saya jadi paskibraka itu cuma karena melihat senior saja, kok keren banget ya gerakannya kayak gitu aja. Bukan sih. karena emang niat gue harus jadi Enggak sih, enggak. Cuma lihat awalnya cuma kayak gitu doang dan termotivasi sendiri gitu. Kan gue sih kalau lihat paskibraka tuh ini ya, mesti keras nggak sih latihannya dari pagi siang, terus pasti kan kalau udah karantina di tingkat nasional pasti lebih padat, jadwalnya lebih ketat. Ada nggak sih masa up and down-nya kamu waktu masa karantina itu? Kan kita kalau gimana ya, kalau kita di asrama gitu kan, kita melewati kegiatan yang secara terus menerus dengan waktu yang sebenarnya hampir sama, kita ulang-ulang terus, pasti jenuh nggak sih? Iya sih emang. Waktu itu selama 1 bulan 1 minggu ya, karantinanya itu 1 bulan 1 minggu ya, 5 minggu. Itu tuh nggak bisa pegang HP sama sekali. Jadi hubungi orang tua aja nggak bisa sama sekali. Cuma pada saat 16 Agustus orang tua bisa datang kan orang tua datang untuk melihat secara langsung di Istana Negara kan tanggal 17. Jadi tanggal 16 itu kan udah datang semua orang tua. Nah itu pas orang tua saya itu datangnya tuh ke hotel yang tempat kami nginap gitu, jadi bisa bertatapan langsung sama orang tua kan. Dah habis itu nanti itu ketemu dari 1 bulan 1 minggu itu cuma itu doang, kesempatan untuk bercengkrama sama orang tua itu pun cuma dikasih 2 menit aja, ketemu sama orang tua cuma 2 menit. Kok gue mau nangis ya? Iya, dan itu sampai itu nggak bisa pegang HP itu, sampai lupa password HP itu apa, karena saking kerasnya dididik jadi paskibraka nasional tuh susah ya. Pagi tuh habis subuh tuh udah sholat di masjid, habis itu udah mulai olahraga pagi, makan pagi, terus mulai langsung di lapangan. Di lapangan sampai zuhur, sholat, habis itu latihan lagi sampai sore, malamnya menerima materi di kelas itu. Jadi ada pemateri datang, jadi kayak seharian tuh nggak ada waktu di kamar sama sekali. Jadi kegiatan terus. Gitu. Kan tadi kita juga udah ngomong-ngomong kan, buat posisi-posisinya itu kan belum ditentuin. Iya. Terus kamu tuh ditentuinnya berapa hari sebelum Pas hari H. Pas hari H kamu jadi bawa baki iya. tuh, perasaan kamu tuh gimana? Rasanya grogi gimana ya? kah, sakit perut, atau merasa keringet jagung?
takut banget pas kan itu diupacarain kan, jadi diupacarain itu penentuan siapa yang main pagi, siapa yang main sore, main penaikan sama penurunan. Nah itu pas masih diumumkan, kelompok aku tuh kelompok Nakula, jadi kelompok 2 itu mainnya sore, kelompok 1 mainnya sore, Nakula Sadewa kan, Nakula tuh kelompok 1 mainnya sore, dan di situ belum dibilang tuh siapa yang jadi pembawa baki, siapa yang sore. Yang pagi sama sorenya udah dibilang. Iya, tapi pembawa bakinya. Iya, belum. Itu belum. Tahun bodoh deh. itu belum kan. Ya. Nah, udah itu habis udah penentuan apa? Pagi sorenya. Nah, setelah dari itu baru dibilang siapa pembawa baki. Nah, pada saat itu kan sebelumnya udah ketemu sama orang tua kan. Terus orang tuaku tuh bilang, kayaknya mama nggak datang deh kalau sore. Pakai bahasa apa tuh? Oh iya, pakai bahasa Gorontalo. Bilangnya kayak coba. Dek, kayaknya mama tidak mau datang deh. Soalnya bagaimana ya, kalau sore itu tidak gagas toh, tidak gagas itu tidak bagus kayaknya gitu kan. Nah, padahal pada saat pengumuman itu aku tuh sore gitu. Jadi aku langsung berpikir, aduh gimana nih mamaku nggak datang, gimana kalau misalnya nggak datang sore. Nah, di situ langsung lah kocar-kacir kan, pinjam telepon pelatih, telepon ini, tapi yang ngomong tuh pelatih, jadi aku nggak bisa ngomong sama sekali sama orang tua karena takut mungkin ya terganggu konsentrasi karena udah besok mau tampil. Nah pak sorenya mau tampil. Jadi pada saat itu udah berlangsung semua kan, udah ketahuan pembawa baki sore, mama pasti datang, mama udah datang, dan pas udah masuk nih, pas kibrakannya kan langkah tegap maju, jalan masuklah di tengah lapangan Istana Negara tuh, mamaku tuh nggak lihat sama sekali, dia tuh cuma lihat layar dan air matanya tuh bercucuran terus. Dia nggak mau lihat langsung, dia bilang dia takut, ya Allah kayak gimana kalau, apalagi pas naik tangga kan, kayak gimana kalau kelewatan satu tangga atau kalau salah nginjek kayak gimana kan gitu. Tapi alhamdulillah sih pada saat udah selesai ada komando langkah tegap maju jalan, hilang gitu semua, kayak yaudah pokoknya ini berhadapan langsung sama presiden, gimana caranya, pokoknya ingat kata pelatih, jangan lihat matanya presiden, pasti gugup ya, lihat tuh kancing bajunya aja. Jadi kancing bajunya tuh selama naik tangga cuma kancing bajunya aja yang diliatin, jadi udah groginya tuh hilang. Tapi pada saat kasih baki tuh gini nih tangannya, gini dong, sumpah gemeter banget. Dan itu kan benderanya berat. Jadi berat itu pas ngangkat kayak gini, tangan kan udah capek, kram kan dari awal sampai akhir kan kayak gini terus. Jadi pas ngasih tuh kayak gini, emang gemeter banget. Tapi kalau di kamera nggak kelihatan sih. Ya, soalnya aku ngeliat muka kamu, kan aku pernah lihat juga di YouTube. Ya, gendut banget ya? Gendut, hitam gendut. Kenapa sih ciri-cirinya begitu? Ya emang gede banget waktu itu tuh. Enggak sih, masih cakep-cakep aja. Alhamdulillah. Cuman kamu tuh kayak senyum-senyum aja gitu. Iya emang. Apa udah nge-freeze aja gitu mukanya? Emang kriterianya sih kalau pembawa baki itu kan harus cakep. Enggak juga, maksudnya pembawaannya tenang gitu. Jadi semua cewek tuh dari 34 provinsi memang dites satu-satu bawa baki itu. Jadi nggak setiap hari tuh kamu gitu. Jadi semuanya dicoba satu per satu. Nah, hasil akhirnya itu pas 17 Agustus jam 7 tuh baru penentuan semuanya. Gitu. Menurut kamu nih, sebagai anak, kan tadi kamu bilang mama kamu nangis-nangis. Iya. Kamu merasa sejauh itu udah banggain orang tua kamu gak sih? Gimana ya, kalau ngebahagiain alhamdulillah sudah, tapi kayaknya belum maksimal gitu ya, karena pasti orang tua itu bukan nuntut juga, mau anaknya itu yang terbaik gitu. Jadi kalau pasti dia bangga ya. Kalau dari cerita mama aku sih, jangan nangis. Enggak. Tisu. Lagi puasa. Iya. Jadi kalau kata mama aku sih, dia tuh bangga banget kemarin karena dia setiap apa-apa ya ketemu sama teman SMA-nya. Ini emang orang tuh kayak gitu. Iya, itu nganapi anak tuh, begini nganapi anak begini tuh. Ya, karena pada saat anak dang. Gitu. Karena pada saat itu waktu tampil di TV itu ya, alhamdulillah nama orang tua itu kesebut kan. Jadi jadi masyarakat Gorontalo tuh tahu, apalagi kan kalau Gorontalo itu ada farm marga kan. Jadi ketahuan, orang mana ini farm ini di mana gitu. Jadi langsung keren nih farmnya. Langsung keren gitu farmnya. Jadi ya kayak gitu sih, alhamdulillah udah bisa membuat bangga, tapi belum maksimal sih sebenarnya. Kenapa aku nggak gitu ya? Kan masuk IPDN juga ada membuat seneng kan, alhamdulillah. Iya, emang aku membanggakan. Iya. Dari segi apa?
segalanya. Kalau nggak ada gue, rumah pasti sepi. Oh iya, berarti sekarang sepi nih? Sepi, makanya nyokap gue nangis mulu. Lanjut, kan ini kita kayak 2 kali lebaran aku nggak pulang. Kok gue nyanyi sih? Kan nih 2 kali lebaran nggak pulang-pulang nih. Tahun ini juga ya kita nggak bisa pulang karena gimana situasi yang nggak memungkinkan kan. Gimana nih Emang udah perasaannya? fix ya nggak pulang? Ya udah dikit lagi, say. Ya kan tanggal 7 cuti, nggak? Di kalender? Jangan berharap sama harapan halus sih. Nggak boleh. Jadi gimana nih perasaan? Sedih nggak sih? Ya sedih sih, soalnya kan di rumah juga kan kita cuma berempat ya. Mama, papa, kakak, sama aku. Tapi saat ini keadaan papa juga kerja nggak bisa pulang, aku juga di sini nggak bisa pulang, jadi sedih gitu di rumah. Kasihan cuma berdua, sepi. Kalau di sini kan kita rame-rame ya, walaupun nggak ada orang tua, nggak ada keluarga, tapi kita udah kayak keluarga, jadi bisa lah mengobati rasa rindu gitu. Cuman kalau di rumah kan kasihan ya, cuma berdua, sepi, apalagi anaknya di luar, suaminya nggak ada gitu. Jadi sedihnya tuh kayak kasihan lah mama sama kakak yang di rumah gitu, kesepian. Kalau kita sih nggak terlalu gimana. Sekarang nih orang tua nih udah umur berapa? Umur berapa ya? Berapa sih kelahiran 71? Disuruh 71 berapa ngitung weh? gue. 50 ya? 50 lah. Ada ketakutan tersendiri nggak sih? Kalau kayak gue kan, kayak orang tua gue udah misalnya udah tua nih, gue tuh mikir, lagi gue PPM kan kita nggak tahu gitu ya. Maksudnya apapun bisa terjadi, bahkan malam ini bisa terjadi, besok bisa terjadi, bahkan 5 menit lagi bisa terjadi gitu. Berharap nggak sih kalau misalnya lengkap gitu didatengin orang tua nanti waktu wisuda, waktu PPM? Iya sih, kepengennya lengkap ya. Cuman emang udah dibilang duluan sih, papa aku nggak bisa datang. Oh iya? Iya, nggak bisa datang, nggak bisa. Soalnya nggak ada libur kan, kerjaannya tuh ada ikatan kontrak gitu kan. Jadi kalau nggak sesuai kontrak nggak bisa gitu, izin pun nggak bisa. Jadi ya kalau cuma mama pun nggak apa-apa, yang penting insya Allah umur panjang, bisa hadir. Insya Allah pun kalau diizinkan untuk hadir, insya Allah pasti hadir, supaya ya bisa lihatlah anak-anaknya, karena kan emang damage-nya tuh di PPM kan. Iya. Itu jadi supaya orang tua tuh bisa lihatlah kesuksesan kita 4 tahun ditimpa di sini. Aduh, merinding saya. Kan waktu dulu kita ketemunya waktu kapan sih? Muda ya? Muda, iya. Terus kan gue kaget nih ngeliat Instagram lu. Kenapa emang? Followers tuh banyak banget. Cuma 5.000, cuma 5.000. Gue 500 doang, Pak. Jadi gimana tuh? Follow Jadi Instagram. orang yang itu termasuk banyak gak sih pengikutnya? Enggak, sedikit sih, udah mulai menurun. Apa nama Instagramnya? @rani.noerinsan di bawah ini. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow aku. Jadi berpengaruh nggak sih ke jadi cewek, bisa dibilang nggak hits juga sih, maksudnya banyak orang yang tahu gitu dengan prestasi kamu yang dulu membawa baki, itu sekarang kamu juga sekolah kedinasan. Gimana? Ada gimana ya, kan ada orang yang jatuhnya jadi risih, Iya. ada orang yang jatuhnya malah orang banyak tahu gue nih, gue harus memotivasi orang nih atau Iya. gimana? Nah, gimana? Kalau menurut aku sih ya, itu sih tergantung orang yang menerima. Kalau kita yang memberi ilmu kan, kalau orang yang menerima itu mengapa ya? Mengapa nih? Memarah-marah? Bukan, Oh, maksudnya iya. mengikuti ilmu Oh, yang iya, kita ajarkan gitu kan, pahala untuk kita kan jadinya. Jadi kalau misalnya yang menerima itu merasa ini mereka risih atau apa, ya itu terserah mereka. Yang penting nilai positif yang aku berikan tuh berguna bagi orang yang tepat aja. Gitu. Bijak banget ya, Lai. Ya kan kalau zaman-zaman sekarang nih kita ngeliat anak-anak muda nih aktif banget nggak di sosial media, aktif banget malah. Iya. Kalau dulu kayaknya gue punya Facebook sih, tapi nggak dimainin. Sekalinya gue buat status, gue dimarahin mak gue. Ya gimana tuh kan? Terus gimana nih untuk pesan-pesan kamu nih buat generasi sekarang yang di era-era globalisasi ini, maksudnya era yang semuanya Serba terbuka digital ya? gitu ya, digital gitu. Tapi kita tetap bisa banggain Indonesia gitu. Kita tetap tunjukin cinta tanah airnya kita. Jadi cuma satu sih poinnya yang penting itu untuk anak-anak muda itu sebenarnya mereka tuh jangan pernah lupa sejarah
jas merah. Jangan sesekali Apa melupakan sejarah. Jas merah. Jas merah. Iya. Jadi anak-anak muda itu walaupun sekarang udah zaman modern ya, udah semua serba teknologi, digital atau apa, jangan lupakan zaman dulu bagaimana Insinyur Soekarno meraih kemerdekaan Indonesia ini itu sangat susah payah. Sekarang kita tinggal memetik keberhasilannya itu saja, tapi kita malah seenaknya melupakan sejarah zaman dulu bagaimana Insinyur Soekarno, pahlawan-pahlawan terdahulu meraih kemerdekaan ini. Ya. Mungkin gue ya, kalau misalnya masih anak SMA nih, mungkin gue bakal termotivasi sih sama cerita lo. Dikit-dikit. Terakhir, kata-kata mutiara, kata-kata termotivasi. Gimana ya, setiap orang tuh punya kata-kata motivasi nggak sih? Terakhir, supaya anak-anak zaman sekarang nih mau termotivasi gitu untuk terus berkembang, berkreasi. Gimana? Untuk terus berkembang dan berkreasi itu sebenarnya dari semangat diri ya sih, ya kan, semangat diri para pemuda-pemudi Indonesia. Untuk kayak aku sama kamu aja ya, untuk masuk di IPD Najah itu kalau nggak semangat tuh nggak bakal bisa, kalau nggak dari niat dalam hati itu nggak bakal bisa. Jadi kuatkan niat dan pacu lagi semangat. Ya. Oke, kayaknya perbincangan ini sebenarnya maunya lama, Iya. cuman kita kan durasi guys, kita kan sibuk. Nggak sibuk sih, Skripsian. skripsian. Ya. Jadi ya sampai di sini aja podcast kita pada hari ini. Nah, kita nih biasanya penutupnya jargon kita. Apa tuh? Bimbingan Mereka Bakti. Oh, kirain jargon khusus untuk K-pop ini. Oke. Nanti aba-aba dari gue ya. Iya. Oke, pokoknya sekian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa don't forget to comment, like, and subscribe. Kalau kalian ada saran, kritik, boleh komen di bawah. Sama follow IG. Ya, jangan lupa follow IG, tapi follow IG gue dulu, kan gue tiap hari nih. Iya. Ya. Sekian podcast kita pada hari ini. Bhinneka Nara Eka Bakti Praja.